Presiden Prabowo Subianto menutup kunjungan kenegaraan di Brasil dengan pesan kuat. Kerjasama negara-negara berkembang harus setara. Pertemuan dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva pun diwarnai diplomasi penuh penghargaan budaya, penguatan ekonomi, serta komitmen bersama menyuarakan reformasi global. Suasana hangat dan bersahabat mengalir di halaman istana Palácio do Planalto di Brasilia, Rabu 9 Juli 2025. Presiden Indonesia Prabowo Subianto disambut dengan upacara militer penuh kehormatan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Diiringi lagu kebangsaan kedua negara dan kibaran bendera merah putih berdampingan dengan bendera Brasil, Presiden Prabowo memberikan penghormatan penuh. Ia berdiri tegak di sisi Presiden Lula bukan hanya saat Indonesia Raya berkumandang, tetapi juga ketika lagu kebangsaan Brasil dinyanyikan. Sebuah gestur yang mencerminkan penghormatan penuh terhadap nilai-nilai kenegaraan mitra diplomatik Indonesia. Setelah upacara kenegaraan, kedua pemimpin melangkah ke dalam istana. Delegasi Indonesia dan Brasil diperkenalkan secara resmi, memperlihatkan keseriusan kedua negara dalam membangun hubungan antar pemerintahan. Para menteri kunci dari sektor pangan, energi, perdagangan, lingkungan hidup, pertahanan, dan teknologi hadir dalam formasi lengkap. Pertemuan bilateral diadakan secara tertutup, namun hasilnya mencerminkan arah kerjasama yang luas. Kedua negara sepakat memperkuat kolaborasi di bidang pertanian modern, teknologi energi terbarukan, serta pertahanan. Presiden Prabowo menilai Brasil sebagai negara yang berada di garis depan dalam inovasi pertanian dan bioenergi, dan Indonesia siap belajar. Sebagai tindak lanjut, Indonesia akan mengirim lebih banyak tim teknis untuk mempelajari secara langsung praktik terbaik Brasil. Dalam percakapan dengan Lula, Presiden Prabowo menyebut kemajuan Brasil di bidang pertanian layak dijadikan panutan bagi program ketahanan pangan di Indonesia, termasuk program makan bergizi gratis yang menargetkan 82,9 juta porsi per hari pada Desember 2025. Tidak hanya itu, Presiden Prabowo menyambut dengan hangat rencana Presiden Lula membawa ratusan pelaku usaha Brasil ke Indonesia. Baginya ini adalah jalan cepat menuju kerjasama konkret, terutama dalam perdagangan dan investasi, yang tidak berhenti pada nota kesepahaman semata. Dalam forum bersama, kedua pemimpin juga menyuarakan pentingnya reformasi tata kelola global. Presiden Prabowo menyampaikan dukungan atas pandangan Presiden Lula, Perserikatan Bangsa-Bangsa perlu direformasi agar negara-negara global South memiliki peran lebih besar. Menurut Presiden Prabowo, negara seperti Indonesia dan Brasil yang besar dalam populasi dan kekuatan ekonomi seharusnya memiliki peran strategis dalam proses pengambilan keputusan global. Ia mengajak negara-negara selatan untuk menyatukan suara dan mengambil tanggung jawab bersama dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih adil. Selain itu, keduanya menyuarakan dukungan terhadap perdamaian dunia, termasuk di Ukraina dan Gaza. Presiden Prabowo setuju dengan pendekatan diplomasi damai yang dikedepankan Presiden Lula, baik untuk mendorong gencatan senjata di Ukraina maupun dalam memperkuat solusi dua negara untuk Palestina. Dalam nuansa diplomasi yang serius dan substantif itu, momen simbolik turut memperkuat kedekatan kedua pemimpin. Saat konferensi pers bersama, Presiden Lula menutup pidatonya dengan mengucapkan terima kasih dalam bahasa Indonesia. Presiden Prabowo langsung membalas dengan ucapan obrigado, kata terima kasih dalam bahasa Portugis. Terima kasih. Muito obrigado. Thank you very much. Muito obrigado. Pertukaran dua kata ini menjadi lebih dari sekedar sopan santun. Ia menyampaikan pesan keakraban lintas budaya, simbol keseimbangan relasi, dan keinginan saling mengenal lebih dalam antara dua negara demokrasi besar di belahan selatan dunia. Dalam dunia diplomasi yang kerap kaku dan formal, gestur ini memecah sekat dengan cara yang tulus dan personal. Pertemuan itu pun ditutup dengan ajakan Presiden Prabowo kepada Presiden Lula untuk berkunjung ke Indonesia pada Oktober mendatang. Presiden Prabowo menyampaikan keinginannya untuk merayakan ulang tahun Presiden Lula yang ke-80 di Jakarta, sekaligus menandai kedatangan belasan dari pemimpin Brasil. Ia menyebut di masa kini, usia 80 tahun adalah energi baru untuk berkontribusi di panggung global. I look forward to President Lula visiting Indonesia this year
in October because we have nearly the same birthday, nearly the same in October. And I want to celebrate President Lula's birthday in Indonesia. President Lula will be 80 years old. I'm his younger brother. I will be 74. But they say the 80 years old today is like 60 years old a few years ago. So I'm convinced that we will see President Lula being active in the world stage for a long time. I really look forward to your visit with tangible achievements by October. And in conclusion, we'll plan a very, very good birthday party for you in Jakarta. Thank you very much. Muito obrigado. Sebagai penutup pidatonya, Presiden Prabowo menekankan meskipun Brasil dan Indonesia dipisahkan jarak yang jauh, dunia kini semakin kecil dan saling terhubung. Menurutnya sudah saatnya kedua negara memperdalam hubungan yang selama ini terjalin secara geografis jauh, namun secara strategis sangat potensial. Kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil sendiri merupakan bagian dari rangkaian perjalanan luar negeri dalam kerangka kerjasama multilateral dan bilateral. Sebelumnya Presiden Prabowo menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS ke-17 di Rio de Janeiro yang membahas isu strategis seperti ketahanan pangan, perubahan iklim, kesehatan global, dan masa depan tatanan dunia. Setelah menyelesaikan lawatan di Brasil, Presiden Prabowo dijadwalkan melanjutkan perjalanan ke Belgia untuk memperluas jejaring kerjasama Indonesia di benua Eropa. Kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil menyatukan diplomasi nilai, budaya, dan aksi nyata. Indonesia tidak hanya mempererat hubungan bilateral, tetapi juga mendorong reformasi global bersama negara selatan lainnya. Dengan mengedepankan kehangatan, kesetaraan, dan keseriusan kerjasama, Presiden Prabowo memperlihatkan arah baru politik luar negeri Indonesia yang dinamis, berwawasan selatan, dan terhubung ke masa depan.